sekarang yaitu proses pembentukan bayangan pada cermin cekung. Bapak akan ulangi lagi sedikit ya tentang cermin cekung. Cermin cekung yaitu cermin yang permukaan pemantulannya melengkung ke dalam. Jadi yang melengkung ini namanya permukaan pemantulannya. Ini ya, yang melengkung ini namanya permukaan pemantulannya. Nah, ini melengkungnya ke dalam. Ke dalam sini maksudnya ke sini ya melengkung. Ini bagian dalamnya. Yang sebelah sini bagian luarnya. Nah, contohnya cermin cekung itu digunakan pada lampu. Misalnya lampu motor, lampu mobil, lampu senter dan lain sebagainya. Tapi bukan pada lampunya, tetapi pada reflektornya atau yang memantulkan sinarnya. Nah, cermin cekung itu sendiri bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Jadi nanti sinarnya akan ditampung kemudian lalu disebarkan. Itu dia. Nah, sekarang di proses pembentukan bayangan pada cermin cekung itu sendiri, jadi ada beberapa bagian yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada yang namanya fokus. Nah, fokus ini simbolnya F kecil ya, ini namanya fokus. Ya, fokus atau fokus benda. Ini satuannya sentimeter. Kemudian ada M besar. Nah, yang besar ini yaitu pusat kelengkungan cermin. Jadi pusat kelengkungannya di sini. Jadi sudutnya sama atau rata dari sini ke sini. Ini pusat kelengkungan cermin. Kemudian ada yang namanya dengan SO. Nah, SO ini ya. Nah, SO ini yaitu jarak benda. Jarak bendanya dihitung dari sudut ini atau dari titik ini sampai titik selanjutnya. Itu namanya jarak benda. Ini berlaku untuk yang di atas saja. Yang sebelah sini ke atas ini namanya jarak benda. Kalau yang ini ke bawah namanya jarak bayangan atau SI. Nah, untuk jarak benda sama jarak bayangan ini ada beberapa sumber yang mengatakan kalau jarak benda itu simbolnya S saja. Kalau yang jarak bayangan itu S aksen. Nah, sebenarnya itu sama-sama saja. Kalau Bapak biasanya menggunakan SO dan SI. Satuannya sama keduanya yaitu sentimeter. Kemudian di sini ada Romawi ya, ada Romawi 1, 2, 3, 4. Nah, yang berwarna biru ini namanya ruang benda. Jadi nanti benda tersebut bisa terletak pada ruang 1, ruang 2, ruang 3 ataupun ruang 4. Nah, ini nanti tergantung posisi bendanya. Kemudian kalau yang warna merahnya yang 3, 2, 1, 4 ini namanya ruang bayangan. Sengaja Bapak bedain warnanya antara biru dengan merah. Jadi yang warna biru atau yang ini namanya ruang benda, yang warnanya merah namanya ruang bayangan. Kemudian pada cermin cekung juga atau pada umumnya ada satu lagi yaitu HI, yaitu tinggi bayangan, dan HO yaitu tinggi benda. Berarti kalau HO posisinya di sini. Ini HO. Kalau HI berarti posisinya di bawah. HI.
Biasanya kalau tinggi benda itu biasanya tegak, ada panahnya berarti. Panahnya ke atas. Kalau tinggi bayangan, panahnya ke bawah. Nah, itu ya tentang bagian-bagian pada proses pembentukan bayangan pada cermin. Jadi diingat, kalau F itu fokus, M itu pusat kelangkungan cermin, SO jarak benda, SI jarak bayangan, HI tinggi bayangan, HO tinggi benda. Kemudian ada ruang 1, 2, 3, 4 yang di atas berarti ruang benda, 1, 2, 3, 4 yang di bawah berarti ruang bayangan. Selanjutnya tentang sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa. Nah, untuk sinar-sinarnya Bapak akan bedakan menjadi 3 warna. Sinar yang pertama berwarna biru, sinar yang kedua berwarna merah, dan sinar yang ketiga berwarna hijau. Nah, ketiga sinar ini berguna untuk menentukan letak bayangannya. Langsung saja, yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama cermin, kemudian akan dipantulkan melalui titik fokus. Misalnya ada sebuah objek benda di sini. Yang panah ini misalnya objeknya atau bendanya ini tingginya misalnya 1,5. Nah, sinarnya itu yang pertama itu datang sejajar dengan tinggi benda, sejajar secara horizontal, lurus. Ya, diluruskan. Kemudian akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian akan memantul melalui titik fokus atau langsung ke fokus atau ke F. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama cermin atau sesuai dengan tinggi benda, sama dengan ininya, lurus. Kemudian sampai kepada bidang lengkung. Setelah sampai bidang lengkung akan dipantulkan ke fokus atau melalui titik fokus atau F secara lurus juga, tapi diluruskan ya ininya. Ini untuk sinar yang pertama. Selanjutnya sinar-sinar istimewa pada cermin cekung yang kedua. Sinar datang melalui titik fokus atau F, kemudian akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Pertama, sinarnya datang dari atas. Sinarnya itu menuju ke tinggi benda dan langsung juga ke titik fokus. Dari sini misalnya sinarnya ke titik benda, ke sini, kemudian ke fokus, kemudian sampai juga menuju ke bidang lengkung. Setelah sampai bidang lengkung, kemudian akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi dipantulkan secara horizontal lurus sejajar dengan sumbu utama. Jadi sinar datang dari atas, kemudian menuju tinggi benda, kemudian ke fokus secara ditarik garis lurus atau diluruskan, kemudian akan memantul juga lurus secara horizontal. Ini sinar yang kedua. Selanjutnya sinar-sinar istimewa pada cermin cekung yang ketiga, yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin atau M
kemudian akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan cermin. Misalnya pertama, sinar itu akan datang langsung ke pusat kelengkungan cermin. Misalnya dari sini arahnya ya, langsung ke pusat, kemudian sampai kepada bidang lengkung, kemudian balik lagi, bolak-balik. Nah, ini dinamakan sinar yang ketiga. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan tinggi bayangan, letak bayangan, dan sifat bayangan dari sebuah benda yang berada di ruang 2. Di contoh soalnya, benda berada di ruang 2 dengan tinggi 1,5 cm. Tentukan letak bayangan dan sifat bayangannya. Benda berada di ruang 2 berarti di sini bendanya. Jadi yang panah ini namanya bendanya. Karena ruang 2 berarti antara F dengan M. Nah, tinggi benda ini 1,5 cm. Ditanyakannya letak bayangan, sifat dan sifat bayangannya. Walaupun tinggi bayangan tidak dicari, tapi kita bisa menentukan tingginya. Karena dengan tinggi ini nanti akan menentukan sifat bayangannya. Pertama, kita akan menggunakan 3 sinar istimewa pada cermin cekung tadi yang sudah dijelaskan. Ada sinar yang pertama, kedua, dan sinar yang ketiga. Yang pertama berarti berwarna biru. Kita akan masukkan sinar yang pertama. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama, kemudian akan dipantulkan ke fokus. Berarti pertama sesuai dengan tinggi benda, sinar itu datang lurus ya. Kemudian langsung mantul ke fokus. Ini sinar yang pertama. Selanjutnya sinar yang kedua kita masukkan pada gambar ini atau pada contoh soal ini. Berarti langsung setinggi benda, kemudian ke fokus, kemudian ke bidang lengkung, kemudian akan mantul secara lurus atau secara horizontal. Nah, ini sinar yang kedua. Selanjutnya sinar yang ketiga. Jadi langsung ke M atau pusat kelengkungan, kemudian ke bidang lengkung, kemudian terjadilah bolak-balik sinarnya. Setelah kita gabungkan sinar yang pertama, kedua, dan ketiga, terjadilah pertemuan sinar pertama sama sinar kedua, yaitu di sini terjadi titik temu atau pertemuan garis antara sinar yang pertama berwarna biru dengan sinar yang kedua yaitu berwarna merah. Nah, pertemuan sinar yang pertama sama kedua ini dinamakan letak bayangannya di sini. Maka kita tinggal buat letak bayangan di sini. Nah, inilah bayangannya di sini. Nah, sekarang kita bisa menentukan sifat bayangannya. Yang pertama, sifat bayangannya karena ini masih di dalam lengkungan, maka sifat yang pertama yaitu nyata. Nyata sifat bayangannya karena masih di daerah dalam lengkungan atau di dalam lengkungan. Kemudian yang kedua sifatnya
terbalik. Jadi pas bendanya itu posisinya tegak atau ke atas dan bayangannya terbalik ya panahnya, maka sifatnya terbalik. Dan sifat yang ketiga yaitu diperbesar. Bayangannya tingginya 1,5 cm, bendanya tingginya 1,5 cm dan bayangannya ini kurang lebih 2 cm. Kenapa disebut diperbesar? Karena tinggi bendanya 1,5 cm, tinggi bayangannya 2 cm, maka disebut diperbesar. Atau bendanya berada di ruang 2, bayangannya berada di ruang 3, dari 2 menjadi 3 itu diperbesar, maka sifat yang ketiga yaitu diperbesar. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang latihan soal. Soalnya seperti ini. Benda berada di ruang 3 dengan tinggi 1,5 cm. Tentukan letak bayangan dan sifat bayangannya. Benda berada di ruang 3, berarti di ruang 3 itu setelah M, berarti di sini posisinya bisa di sini ataupun di sini, yang penting di ruang 3. Karena ini belum ditentukan jaraknya. Dengan tinggi 1,5, jadi tinggi bendanya ini 1,5 cm. Tentukan letak bayangan dan sifat bayangannya. Nah, kita tinggal gabungkan sinar yang pertama, kedua, sama yang ketiga. Nanti akan terjadi pertemuan antara sinar yang pertama dengan sinar yang kedua. Jadi pertama kita masukkan sinar yang pertama yang berwarna biru. Jadi lurus setinggi benda, kemudian langsung ke mantul ke fokus. Nah, ini sinar yang pertamanya. Kemudian yang selanjutnya kita masukkan sinar yang kedua. Jadi sinar dari atas ke tinggi benda, kemudian ke fokus, langsung ke bidang kelengkungan, kemudian memantul secara lurus, secara horizontal yang lurus. Ini sinar yang kedua. Nah, sekarang sinar yang ketiga. Jadi langsung ke pusat kelengkungan, langsung ke bidang lengkung. Dan ini bolak-balik. Nah, terjadilah pertemuan garis yang pertama atau garis sinar yang pertama dengan sinar yang kedua, yaitu di sini. Nah, ini yang namanya letak bayangan, dan bayangannya berarti ada di ruang 2. Maka sifat bayangannya kita bisa ditentukan ya, atau menentukannya. Berarti yang pertama itu tetap nyata, kemudian yang kedua terbalik, posisinya ini ke atas, yang bendanya bayangannya ke bawah, maka sifatnya terbalik. Nah, yang ketiga bisa kelihatan bendanya lebih tinggi daripada bayangan, maka diperkecil. Kalau misalnya ditentukan letak, berarti bayangan di ruang 2. Ada di R2 atau ruang 2. Nah, diperkecil juga bisa ditentukan dengan diukur tinggi bayangannya.
tinggi bendanya 1,5 cm, tinggi bayangannya 1 cm, maka diperkecil. Atau bendanya di ruang 3, bayangannya di ruang 2, dari 3 menjadi 2 itu diperkecil.